orang yang tepat kalau berada di tempat yang tepat, terkadang orang yang tepat ini selalu ogah untuk belajar. Jadi kita juga memberikan kesempatan pada dosen, terutama juga mahasiswa, bahwa kalau ditempatkan di tempat yang belum tentu tepat sama dia, tapi dia rajin untuk belajar, menurut saya itu akan bisa lebih mengisi kekosongan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dentikes, Dentistry Podcast, podcastnya anak FKG USU. Podcast ini terselenggara dalam rangka kita memeriahkan Dies Natalis FKG USU ke-60, yang mana dengan tagline tema kita FKG tumbuh, bersatu, tangguh. Oke, bersama saya kali ini dengan Dr. Gigi Ranu Putra Armidin, dan pada sesi podcast kita kali ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber kita spesial kali ini, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Dr. Murianto Amin, Esos MSI. Selamat malam, Pak. Malam, Mas Ranu, dokter. Siap. Jadi gimana kabar ini, Pak? Sebelumnya kami ucapkan dulu, Pak, terima kasih atas kesempatan waktunya. Bapak berkesempatan meluangkan waktu hadir untuk kita di podcast kita kali ini. Ya, ini memang podcast kita yang keempat, Pak. Jadi nanti ini dalam bentuk Dentikes ini rencananya akan berkesinambungan, yang mana kita mulai ini dalam rangka kita ulang tahun yang ke-60, lustrum kita juga. Jadi kita memeriahkannya dalam bentuk podcast. Kemudian kami juga ucapkan selamat, Pak, kepada Bapak USU yang banyak mendapatkan pencapaian-pencapaian. Kalau menurut kami belum 1 tahun memimpin, tetapi banyak sekali pencapaian-pencapaian dan penghargaan, yang salah satunya kemarin penghargaan Badan Publik Informatif ya, Pak, dalam anugerah KIP tahun 2021, dan kemarin malam juga baru ditutup ya penyelenggaraan perhelatan nasional Pekan Ilmiah Mahasiswa PIMNAS ke-34 ya, Pak ya. Dan ini kalau menurut kami merupakan oase sih di tengah kita masa pandemi ini gitu kan. Ternyata USU masih bisa berkiprah kan begitu. Nah, jadi sedikit mungkin Pak bisa diceritakan bagaimana mungkin proses pencapaian-pencapaian ini, dan kemudian mungkin strategi ke depan terkait USU, pengembangan USU ke depannya. Mungkin itu. Kalau ditanya strateginya, ini lagi nyusun juga ini. Ya. Beberapa bulan belakangan ini memang kita sedang konsen untuk mengejar ketertinggalan kita. Caranya kita mempelajari indikator-indikator yang ditetapkan oleh badan-badan yang memberikan pemeringkatan, termasuk juga misalnya ukuran-ukuran yang dibuat oleh institusi tertentu mengenai kinerja Universitas Sumatera Utara pada bidang tertentu. Di awal waktu itu kita mendapatkan ranking di GS World University Ranking ya, untuk 1201 plus. Lalu kemudian kita di Times Higher Education juga urutannya masih 17. Dan yang terakhir itu adalah PPID. Nanti bulan depan akan ada lagi tuh WBK, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bebas melayani gitu. Nah, ini semua sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah mempelajari kriteria yang ada di dalam setiap ukuran itu. Pada tahun-tahun pertama saya memimpin itu, ini dijadikan sebagai baseline kita. Jadi kita ada posisi di mana sekarang ini. Startingnya menurut saya cukup bagus ya. Tinggal kita akan meng-up-nya lagi. Maka kita perlu tenaga ekstra untuk bisa berlari kencang, mengejar ketertinggalan kita dengan
kampus-kampus yang ada di Indonesia yang berada pada posisi di atas kita. Nah, lalu kemudian kayak apa sebetulnya yang harus dilakukan ke depannya? Kuncinya cuma satu, bahwa kita betul-betul merencanakan kegiatan ini dengan baik. Jadi seorang pimpinan universitas, baik dari rektor sampai dengan ketua prodi, kalau nggak bisa memenuhi dua hal, dia mengerti substansi keilmuan, tapi yang kedua dia juga mengerti administrasi pengelolaan dari struktur yang dia jabat itu. Jadi bukan hanya sekedar misalnya dia jago di bidang ilmunya, tapi dia kurang paham atau tidak mau care dengan urusan administrasi. Jadi orang yang tepat itu adalah orang yang bisa memahami di mana dia berada gitu. Orang yang tepat berada di tempat yang tepat. Enggak juga. Jadi orang yang tepat kalau berada di tempat yang tepat, terkadang orang yang tepat ini selalu ogah untuk belajar. Jadi kita juga memberikan kesempatan pada dosen, terutama juga mahasiswa, bahwa kalau ditempatkan di tempat yang belum tentu tepat sama dia, tapi dia rajin untuk belajar, menurut saya itu akan bisa lebih mengisi kekosongan dia. Ada dua yang sulit memang sedang kita hadapi. Pertama, ada orang yang rajin tapi rakus gitu. Tapi ada yang kedua, ada orang yang bodoh tapi rajin. Mana yang kita pilih? Bodoh tapi rajin. Atau kalau bisa, atau bisa dua-duanya, Pak. Ya, dia pintar tapi rajin. Gitu kan. Tapi kan pilihannya tadi cuma dua. itu namanya out of the box. Dengan pilihan yang ada itu kita terjebak, ya kita nggak mau milih keduanya, kita buat sendiri. Kira-kira gitu ya. Iya, baik. Dan mungkin dengan kondisi sekarang ini kan jadi tantangan juga ya Pak ya. Apalagi dengan kondisi pandemi yang belum juga mereda nih ya. Udah 2 tahun kita hampir mengalami kondisi pandemi ini kan begitu. Jadi banyak tantangan sendiri, baik nggak hanya pun di sektor pendidikan tapi semua sektor. Nah, khususnya kita di pendidikan ini kan dihadapkan pada proses pendidikan yang kita harus melek di media dengan metode daring dan segala macamnya. Nah, apakah ini akan berlangsung begitu atau USU sudah punya strategi terkait pembelajaran ini juga Pak ke depan dalam menghadapi kondisi pandemi ini? Ya, Mas Ranu, pandemi ini punya dua sisi sekaligus yang kita harus bisa menempatkannya secara lebih bijak ya. Ada kekuatan dan ada juga hambatan begitu besar ya. Kekuatannya kita dipaksa untuk menyesuaikan dari kebiasaan lama. Karena kalau dengan keadaan ini, karena keadaan ini. Iya, benar. Jadi bukan orang berubah itu karena keinginan dia. Benar. Tapi karena kalau nggak berubah dia nggak akan bisa dipaksa dia. Dia dipaksa, nggak akan bisa dia memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Kira-kira gitu ya. Ya. Tapi hambatannya misalnya orang akan tetap bisa menyerah dari keadaan ini. Ya. Terus kemudian orang akan bisa terus menjadi komplainer. Ini hambatannya. Nah, karena itu di tengah pandemi ini kita kemudian memperkuat yang namanya tadi itu kekuatan ini. Kekuatannya ketika misalnya sebut sajalah dulu dosen. Saya pernah menyampaikan pada dosen di tahun 2018 dan di awal 2019 agar mereka belajar mengenai e-learning. Dan membuat perkuliahan itu di mix dengan online course ya. Iya, online course. 2019, tapi nggak ada yang mau belajar. Benar, di FKG juga begitu Pak. Bahkan sampai sekarang mungkin program e-learning itu, course itu mungkin nggak terisi kalau di FKG. Sampai sekarang kemarin terakhir kita lihat juga memang masih kosong itu kalau di FKG itu sendiri. Jadi ya ini juga butuh tantangan kita juga semua bersama untuk sama-sama mau belajar ya. Nah, karena keadaan itu kemudian kan orang sekarang kalau pakai Zoom udah sendiri bisa ya, hampir rata-rata begitu ya.
awal-awalnya kan pakai WAG, Yes. kuliah gitu ya. Google Classroom Yang kemudian berpindah ke Zoom, lalu misalnya platform lain Google Meet, terus kemudian juga e-learning. Iya. Keadaan inilah yang kemudian kita harus dorong, terus meningkatkan ini. Maka nanti tahun depan kita akan membuat sebuah Center Digital Learning. Center Digital Learning. Jadi ada Terpusat di USU semua, Pak? Ya, jadi ada satu tempat kita siapkan untuk Center Digital Learning. Oke. Ada dosen yang memang agak susah untuk migran ke digital itu kita siapkan untuk dibantu. Oke. Lalu di fakultas-fakultas itu kita akan melihat track dan trennya untuk penggunaan e-learning ini kayak apa. Jadi e-learning ini menjadi semacam kebutuhan ya. Meskipun pada waktu tertentu tetap akan ada hybrid atau ada pertemuan langsung, karena pertemuan langsung itu ada satu hal yang tidak bisa digantikan. Yeah. Apa itu? Misalnya kebutuhan psikologis antara dosen dan mahasiswa untuk bertemu dengan secara langsung itu perlu. Jadi yang perlu kita perkuat adalah penggunaan digital learning bagi dosen. Kemudian yang kedua lagi, sekarang kan sudah reporting kita tidak lagi manual. Report kinerja kita ke Kemendikbudristek itu tidak lagi manual. Semua ditarik dengan data digital dosen, misalnya seperti Sinta. Kemudian Sister, SIM SDM kita. Yes. Ada yang dikerjakan sendiri oleh dosen, ada yang dibantu oleh tenaga tendik ya, bisa prodi, bisa di fakultas. Nah, kalau dia tidak terbiasa atau tidak belajar tentang digital ini, yang rugi nanti itu kinerja universitas. Misalnya Mas Ranu punya publikasi, terus kalau nggak dicatat di Sister itu kan layanan digital tentang data dosen. Terus kalau kita mau klaim bahwa Mas Ranu sudah punya tulisan, nggak bisa kalau cuma bilang sama Kemendikbudristek, Dr. Gigi Ranu punya tulisan. Mana tulisannya? Okay. Kalau nggak dimasukkan ke Sinta dan Sister, itu nggak diklaim sebagai satu kinerja kita. Benar. Sehingga sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, setiap dosen itu harus masuk ke ranah digital. Dan ini didorong, dipercepat karena pandemi. Kalau nggak ada pandemi, waduh, saya nggak bayangkan betapa lamanya untuk mengeprus itu ya. Betul. Kalau nggak pandemi. Jadi karena pandemi ini orang terbiasa dan kita mencoba untuk mengupgrade skillnya. Paling nggak seorang dosen itu bisa yang namanya disebut smart digital user ya, pengguna digital yang cerdas. Meskipun dia nggak perlu tahu lah kayak apa buat sampai AI itu kan nggak perlu. Ini kekuatan minimal user lah menggunakan. Iya, di pandemi ini. Karena pandemi itu kita bisa mempercepat. Nah, karena itu pandemi ini untuk persiapan PTM tetap kita akan buat yang namanya hybrid. Jadi nggak sepenuhnya itu meninggalkan kebiasaan yang sudah baik selama pandemi ini. Terus karena ada pertemuan tatap muka langsung, kelas digitalnya ditinggal. Tetap kita mengutamakan hybrid learning di tahun-tahun berikutnya itu. Nah, kalau itu tadi kan pendekatannya kita ke staf pengajar ya Pak ya. Sensitivitas akademik ini dalam kaitannya staf pengajar di lingkungan administratif kan begitu. Kalau misalnya pendekatannya kita berbicara di mahasiswanya nih Pak. Nah, di mahasiswanya dengan kondisi sekarang kan perubahan itu kan lihat jelas ya. Sebenarnya saya coba ngambil aspek di Fakultas Kedokteran Gigi yang dimana kita di masa ini sebenarnya banyak sekali pada akhirnya keterhambatan dan keterbatasan dalam proses berpendidikan, berbelajar ini. Karena sebenarnya sebagian 50% atau lebih dari 50% kerja di kedokteran gigi itu banyak bersentuhan dengan praktikal, skills lab ataupun bersentuhan langsung dengan pasien kalau yang sudah koskap kan begitu ya Pak ya. Nah, dengan keterbatasan ini sebenarnya juga belum banyak bisa menjawab sih sebenarnya. Menurut Bapak gimana ya terkait hal ini? Kalau skills lab ini itu kemarin saya membaca sebuah poster yang dibuat oleh anak mahasiswa mengenai
digital skills lab dalam proses pembelajaran. Itu temuannya cukup bagus, cukup menarik. Saya lihat posternya, tapi belum saya pelajari kayak apa. Jadi skills lab di FKG itu digantikannya dengan virtual. Benar. Ada juga sudah memang mengarahnya ke situ. Nah, itu saya tunggu, ini apakah nanti bisa diterapkan. Risetnya ini kan riset dasar ya, menurut saya riset dasar, tapi dia sudah punya pola. Artinya sebetulnya ada potensi skills lab itu yang tadinya langsung bisa diganti virtual. Tentu saja kalau kita diskusikan ini dengan dosen-dosen dan mahasiswa yang ada di FKG, itu agak ada resistensi ya. Pasti Pak. Pasti ada resistensi. Coba bayangkan misalnya, pernah nggak kita dulu membayangkan ada Gojek, GoFood segala macam dulu? Kan nggak ada kan? Kenapa bisa sekarang? Bahkan kalau kita lihat perkembangannya, jadi nanti Mas Dokter Gigi Ranu kalau mau WA itu ngirim barang, misalnya itu kan hanya gambar yang terima kan? Iya. Kira-kira 10-20 tahun lagi itu langsung barangnya ada waktu kita kirim. Iya. Kira-kira gitu. Nah, di mahasiswa itu yang paling penting adalah kebutuhan kuota mereka, kuota untuk akses internetnya. Tetapi kalau kemampuan mereka untuk searching bahan-bahan kuliah itu sudah cukup bagus ya. Bahkan sudah bisa melampaui orang-orang yang biasa main atau belajar di dunia IT. Anak-anak sekarang ini kan kalau bicara mengenai IT itu terus dia sangat familiar dan sangat cepat untuk belajar untuk itu ya. Yang perlu kita bantu adalah kebutuhan kuotanya. Lantas kemudian dalam proses pembelajaran itu anak-anak mahasiswa ini jangan sampai dia hopeless terhadap dosennya. Kadang gini, dia sudah melakukan banyak hal. Misalnya di FKG itu seorang mahasiswa yang sudah terpenuhi kuotanya, ini sebagai contoh, sudah terpenuhi kuotanya, terus kemudian dia mencari banyak pembelajaran dari luar, dari internet ini. Terus ketika dia ketemu sama dosennya, terus dia merasa bahwa apa yang dia ingin dapatkan dari dosen ini, itu dia nggak dapatkan. Bahkan lebih banyak informasi pengetahuan yang didapatkan dari internet daripada dari dosennya. Ini yang menjadi problem dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi ini. Nah, kita sebenarnya di fakultas, di prodi itu yang paling penting itu adalah memapping setiap mahasiswa itu kebutuhan digitalisasi itu kayak apa dalam proses ini ya. Questionnya kan kenapa penting digitalisasi dalam proses pembelajaran? Karena itu sekarang salah satunya yang bisa mempercepat mahasiswa itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu kemudian dosen itu harus merespon. Jadi nggak bisa lagi kayak model pembelajaran kita dulu. Ya harus adaptasi lah prinsipnya. Iya. Harus beradaptasi kita dengan kondisi ini. Nah, jadi prodi itu harus memapping mahasiswanya. Misalnya dengan begini. Jadi kalaupun di FKG nggak ada kaitannya dengan digital, tapi seorang ketua prodi itu harus buat misalnya survei. Kayak apa pengetahuan mahasiswanya tentang proses pembelajaran digital, sehingga dia harus menceritakan nanti kepada dosennya, dosen di prodi itu, kondisi mahasiswa kita itu begini dengan soal digitalisasi ini. Lalu kalau kita tahu itu, terus dosennya harus buat apa? Jangan sampai nanti mahasiswanya hopeless gara-gara dia sudah masuk ke ranah digital itu, dosennya agak sulit mengikutinya karena dosennya kan migran. Migran itu berarti kan orang yang baru masuk. Mahasiswa itu native di situ. Dia memang pengguna atau warga asli dunia digital. Itu yang kita takut ada crash, benturan-benturan dalam persoalan perkuliahan. Nah, terkait PTM sendiri nih Pak, udah ada langkah apa nih Pak menuju PTM? Kalau PTM ini kita sudah mendata. Ya pertama kan kemarin kita membentuk gugus tugas COVID ya, tingkat universitas dan fakultas. Nah, sekarang manual prosedurnya sudah ada dalam buku itu. Lalu ini terjemahkan di fakultas. Yang penting pertama infrastrukturnya tersedia. Misalnya kita sudah menyiapkan itu Peduli Lindungi sudah kita siapkan di setiap fakultas.
Program vaksinasi Vaksinasi sudah berjalan. Sudah berjalan. Berapa persen Pak? Iya, sudah hampir 80% ya. 80%. 80%. Oke. Kemarin aja kita 20.000 belum lagi, ya itu dah kalau hitungan saya dari data yang ada 78% sudah. Oke. Teknik dan dosen sudah. Oke. Ini kan sudah masih ada proses tambahan. Vaksin kita jalanin terus. Yang kedua infrastruktur kita siapin. Ini tahun ini mungkin bulan 12 karena kita sudah dapat bantuan sekitar 600 juta untuk fakultas-fakultas dibagi untuk beli EHS, terus beli cuci tangan, sabun segala macam itu udah kita siapkan di bulan depan, paling lama bulan 12. Yang ketiga baru desain untuk ruang kelas. Oke, desain ruang kelas itu kan tidak boleh lebih dari 50% dari kapasitas ya, bukan dari jumlah mahasiswa. Kapasitas ruangan. Iya. Misalnya karena kita di FKG kan pasti juga ada sebenarnya kapasitasnya 50 tapi dimuatin 100 kan. Dimuatin. Satu kelas itu kan ada yang juga 100 orang jumlahnya. Benar. Peraturannya tidak boleh kapasitasnya melebihi dari 50%. Misalnya kapasitasnya itu 50 berarti cuma 25. Ya. Lalu kemudian dibuat tanda silang segala macam. Oke. Lalu kemudian dosennya harus sudah vaksin dan rutin membuat tes PCR ya. PCR dosen itu kita dalam buku panduan itu kalau dia seminggu sekali ngajar maka seminggu sekali dia harus di PCR. Oke. Di PCR. Itu bisa track di Peduli Lindungi karena kita sudah mengasih ke fakultas barcode Peduli Lindungi. Nah setelah itu metode hybridnya menjadi penting. Jadi dalam kelas itu selain tadi 50%, di situ ada kamera yang virtual kamera yang nanti akan bisa melihat seluruh isi ruangan kelas. Lalu kemudian dosen harus bisa juga dalam mata kuliahnya membagi mana yang akan luring, mana yang dari daring. Nah itu kan harus disosialisasikan nanti ke dekan, ke ketua prodi dan prodi mensosialisasikan kepada departemen dosen. Nah, ya departemen prodi kan ke dosen langsung. Nah ini yang mau kita siapin. Tapi manual prosedural itu sudah. Dan kita berharap nanti bulan 2 tahun depan itu sudah kita jalankan full. Oke. Nah sekarang kita sedang menyiapkan itu. Nanti di bulan-bulan 12 kita coba dulu. Kita uji coba dulu beberapa fakultas yang siap untuk melaksanakan PTM dengan metode yang tadi saya sebut itu. Siap. Oke. Menarik tuh Pak. Kalau memang begitu, karena memang apalagi kita ya berharap memang di fakultas kita ini kalau FKG itu yang soal skills lab. Iya, skills lab itu sangat yang jadi fundament juga di kita karena memang anak-anak ini kalau nggak punya skills untuk bekerja ya gimana juga ke depannya. Karena kalau dari virtual saja memang kadang-kadang dirasa kurang didapat experience-nya dalam dia melakukan skills itu kan. Sementara kalau langsung dia bisa dipandu dan dilihat oleh tenaga pengajar atau dosen tadi gitu. Nah itu yang temuan dari anak FKG yang dengan TI, saya lupa dari mana itu ya. Tapi di situ kelas virtualnya itu dari posternya itu kayak bisa menggantikan. Tapi entahlah ya, apakah skill labs itu bisa model kayak hybrid juga atau bisa dipadu-paduin gitu, nggak tahu ya. Tapi itu kan substansi keilmuan. Ya. Agak sedikit bertanya Pak, ini agak di luar sedikit konteks yang pertanyaan disiapin. Ini menariknya sedikit karena saya tahu Bapak ini kan dulunya aktivis juga nih, aktivis mahasiswa ya kan. Jadi menurut Bapak nih perubahan ini seperti yang Bapak sampaikan tadi ini kan memang sebuah tantangan dan juga hambatan. Namun dari segi yang namanya mahasiswa, kalau kita juga mau kan tidak hal-hal yang hanya khusus di bangku kuliah kadang kita dapat, jadi aktivitas-aktivitas yang di luar bangku kuliah itu juga banyak kita dapat experience-nya kan begitu. Nah kondisi sekarang juga dengan keterbatasan gerak ini kan juga agak sulit Pak ya, walaupun memang
di saat ini kementerian juga sudah menuangkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kan begitu ya. Dan nanti beberapa fakultas juga sudah mencoba bertransformasi ke situ mengarah ke Kampus Merdeka Belajar. Nah, menurut Bapak sendirilah sebagai pengalaman kan begitu ya Pak ya. Perbedaan paradigma nih sekarang, bagaimana nih anak-anak mahasiswa nih sekarang dalam melakukan gerak aktivitas di luar kampus dan segala macamnya yang menyokong untuk dirinya sendiri untuk mengembangkan potensi dirinya. Ya. Gitu. Gini, kebijakan BKM ini sebetulnya sudah lama, itu kan berasal dari luar ya, maka diadopsi di dalam kampus. Yang saya sebut dari luar itu misalnya gini, Google, perusahaan Google itu ketika dia merekrut CEO, dia tidak lagi mempedulikan soal ijazah yang dimilikinya. Google, terus kemudian Facebook, rata-rata perusahaan besar ini yang valuasinya cukup gede itu, ketika dia merekrut CEO, dia nggak peduli mau taman apa, nggak ada ijazah pun nggak ada masalah. Tapi apa yang dia lakukan ketika uji untuk menjadi CEO itu, ujiannya dikasih case. Ini case yang harus Anda selesaikan. Lalu dia melihat kayak apa calonnya ini, calon pelamar pekerja ini menyelesaikan case itu. Pertanyaannya kemudian, dari mana seorang calon pekerja yang tidak punya ijazah, terus dia kemudian bisa menyelesaikan case itu? Terus kita didalami, lantas ternyata orang-orang yang duduk di bangku kuliah itu karena atmosfer perguruan tingginya tidak memberikan ruang kepada anak mahasiswanya untuk membuat semacam pembelajaran tentang apa yang menjadi masalah penyebab dari satu masalah. Kalau kata Einstein, kalau dia diberi waktu 12 jam untuk menyelesaikan satu masalah, maka dia akan gunakan 11 jam 30 detik untuk mempelajari penyebab masalah itu. Jalan keluarnya dia akan alokasikan untuk sisanya untuk mencari penyelesaiannya. Itu artinya kalau kita hanya di ruang kelas, apakah kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan di luar kampus, di luar kelas yang itu nggak bisa dijawab, nggak bisa diikuti ketika dalam kelas? Maka kebijakannya kemudian diambillah 3 semester belajar di luar dari program studinya. Dia nggak peduli mau misalnya, termasuk juga kesehatan. Kalau misalnya kesehatan itu dibilang nggak masuk dalam Merdeka Belajar, padahal sebenarnya sangat punya peluang bagus sekali. Ya karena bosnya yang nggak mau, dekannya nggak mau. Kalau dekannya nggak mau, ya kita welcome aja. Iya. Kalau dekannya mau, ya udah kita welcome untuk memberikan 3 semester terhadap mahasiswa ini untuk bisa misalnya di FKG. Kita contoh lah FKG itu. Kayak apa seorang mahasiswa FKG itu bisa membuka praktek, ya dengan cara lain, dengan metode lain. Mungkin tidak sampai 3 semester kali Pak, yang mungkin 1 semester diuji cobakan. Ya gitu. Paling lama kan 3. Iya. Kalau 1 boleh. Boleh. Iya. 2 boleh. Paling lama kan 3 semester. Seorang aktivis, kalau misalnya gubernur PEMA, terus presiden PEMA itu atau ketua BEM, misalnya ada mata kuliah kepemimpinan, ya udah kasih aja di nilai A. Kenapa? Karena menjadi gubernur PEMA itu dan menjadi presiden mahasiswa atau ketua BEM itu, itu practically-nya nggak ada problem solving. Iya. Bagaimana misalnya leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang dia maui, terus memobilisasi, mengorganising. Sama juga misalnya kalau mahasiswa membuat project based learning tentang bisnis, ya. Business plan. Jadi ketika membuat business plan itu berarti dia tahu masalah yang ada. Nah, masalah-masalah yang ada inilah kalau dia ikuti ruang kelas, dia akan terbagi pikirannya. Satu sisi ada project based learning, saya harus buat ini nih dalam 1 semester, tapi dia harus mengikuti ruangan kelas. Maka konsentrasinya akan terpecah. Oleh karena itu dia dibebaskan untuk tidak kuliah di kampus, di kelas ya, tapi dia mengerjakan project based learning-nya, membuat proses business plan,
terhadap satu ide yang dia yakini bisa memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah masyarakat ini, dan itu ada potensi Berkelanjutan. ya, ada potensi pendapatan Pendapatannya. di situ. Dan artinya membuka peluang kerja itu tidak hanya sebatas yang sudah ada sekarang kan, begitu ya. Artinya membuka peluang kerja-kerja baru yang mana juga ke depan mungkin mahasiswa ini juga dalam konteks kealumniannya pun mungkin nggak lama dalam menunggu waktu tunggu kerja dan segala macamnya, dia sudah mengembangkan pekerjaannya sendiri dari project based learning dia sendiri tadi. Saya pernah melakukannya itu waktu mengasuh mata kuliah kewirausahaan, politik kewirausahaan. Apa yang saya berikan sama mahasiswa itu, kita nggak perlu kuliah. Yang penting kalian bisa membuat satu desain kayak apa memenangkan seorang calon menjadi anggota DPR. Jadi kayak apa Anda membuat sebuah project bisnis untuk bisa menyukseskan orang untuk menjadi konsultan politik lagi tuh Pak ya. Nah, sekarang kan alhamdulillah berapa orang sudah masuk, sudah ada perusahaan-perusahaannya sendiri. Ya waktu itu memang terpecah karena belum ada kebijakan mereka belajar. Jadi mereka kadang-kadang ya udah pergi, nanti karena ada kuliah lain nggak jadi. Nah sekarang kan full. Jadi mereka bisa ya berkelompok, kan nggak bisa sendiri juga, berkelompok, satu kelompok 10 orang. Dia udah buat bisnis plan-nya, habis itu tawarin sama orang-orang yang mau jadi anggota DPR itu, atau tawarin sama partai politik, yang partai politiknya ini dalam 1 tahun dia harus mengejar target sekian untuk perolehan suaranya itu kayak apa gitu. Nah kalau di FKG itu Pak ada Dentapreneur ya kan, Dentapreneur memang masih dalam bentuk satu siklus blok gitu kan, ya memang belum pengembangan. Sebenarnya menarik ini kalau MBKM ini bisa kita adopt juga di FKG, minimal paling tidak 1 semester gitu. Jadi program itu kan bisa diaplikatifkan, artinya teori itu teraplikatif, teori itu bisa dipakai dan kemudian bisa dikembangin dan untuk berkelanjutan. Ya, menarik Pak. Kemudian terkait PTM ini sendiri, terkait kepanitraan klinik sebenarnya. Ini yang jadi, kalau tadi kan kita dari sisi pembelajaran ya, kalau di FKG ini kan dia ada akademik, ada profesi. Profesi ini kan dia memang sudah dunia kerja, dan ini kepanitraan klinik ini atau kegiatan profesi ini memang langsung bersentuhan dengan pasien atau ya orang yang dirawat gitu. Nah ini bagaimana menurut Bapak persiapan juga untuk FKG ini kan salah satu fakultas kesehatan yang bersentuhan dengan masyarakat langsung dalam bentuk pelayanan kesehatan gigi. Nah ini bagaimana menurut Bapak, dan kedepannya apa strategik juga untuk fakultas kita, khususnya di sini kan kita ada Rumah Sakit Gigi dan Mulut ya Pak ya, untuk pengembangan juga di FKG USU. Ya, kalau untuk profesi itu saya kira harus ada penyesuaian juga ya. Karena begini, kalau masuk ke profesi itu sebetulnya kan sudah melaksanakan fully konsep Merdeka Belajar. Kalau yang profesi. Benar. Lalu tantangannya, hambatannya adalah dalam masa pandemi ini. Masa pandemi ini kayak apa? Sebetulnya begini, kalau ada satu temuan yang kira-kira bisa mengurangi dampak dari kalau dia mengikuti pertemuan tatap muka, terus kemudian nanti takutnya khawatir terpapar dan segala macam. Benar. Kan? Dan makanya sebenarnya kita harus bisa menyesuaikan adaptasi di situ. Kalau saya menganggapnya bahwa praktek di perkuliahan profesi ini, kalau memang dia butuh untuk langsung terjun ke masyarakat, maka harus dibuat standarisasi mengenai prokes satu ya. SOP-nya ya Pak ya? SOP-nya, itu menjadi penting. Nah, selama tidak pernah ada temuan baru untuk mengganti SOP ini, maka tetap laksanakanlah SOP itu. Tetap laksanakan SOP itu. Benar. Oleh karena itu, cost terhadap satu pertemuan dengan melakukan itu, tentu kan bertambah dari kebiasaannya kan. Itu harus dipenuhi, nggak ada cerita. Jadi itu harus dipenuhi. Fasilitas juga harus dipenuhi. Harus. SDM-nya juga harus, kalau enggak jangan buat. SOP-nya juga harus dijalanin, kan begitu. Kalau enggak jangan buat. Ini memang jadi tantangan kita juga, memang keterbatasan segala macam. Dari sisi fasilitas juga kita memang masih mengalami kekurangan Pak ya di fakultas. Mudah-mudahan
ke depan bisa kita kolaborasi dan FKG ini memang jadi perhatian saya ya khususnya ya. Jadi perhatian misalnya untuk lab, ruangan dan segala macam itu, termasuk rumah sakit gigi, mulut yang mau kita revitalisasi lagi, benar. mau kita buat konsep baru lagi. Benar. Tapi saya belum menemukan formulasinya mungkin metode yang ini kan soal bantuan misalnya begini. Untuk kan pernah saya bilang kalau memperbaiki lab itu maka nggak bisa kita cuma minta alatnya aja. Tapi kita harus punya master plan memperbaiki lab itu. Master plannya isinya apa? Alatnya apa? Dan dia misalnya bertahan berapa lama? Yang kedua, bentuk ruangannya kayak apa untuk meletakkan alat ini. Yang ketiga baru SOP-nya, dan yang keempat itu laborannya. Ini semua harus ada dalam mapping itu. Saya kan nggak tahu. Gimana saya tahu membuat sebuah master plan lab? Benar. Jadi saya minta kemarin pada Ibu Dekan ya, untuk segera membuat master plan itu. Dari master plan itu dengan dengan anggaran kita yang ada, kita bisa lihat tahun depan yang ini, tahun berikutnya yang ini. Berarti kita rencanakan tahun depan untuk memperbaiki semua lab yang ada di FKG ini. Butuh misalnya sebut sajalah kira-kira 10 miliar, sebut saja misalnya 10 miliar. 10 miliar ini dari pendapatan FKG, berapa yang bisa dipenuhi? Kekurangannya berapa? Kekurangannya cari di mana? Ya. Sesimpelnya kan begitu. Sesimpelnya begitu. Nah, cuman kalau planningnya nggak ada, ya makanya saya paksa untuk membuat planning itu di tahun ini harus selesai. Agar tahun depan dan berikutnya itu bisa kita bisa selesaikan masalah-masalah mengenai lab di FKG. Di semua kampus masalahnya itu. Tapi saya konsen karena FKG mau akreditasi. Iya, benar. Mau kemudian tahun depan kita akreditasi. Mau melayani mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya bukan akreditasi aja menjadi penting ya, tapi layan pada mahasiswa penggunaan lab ini itu yang harus kita penuhi, nggak ada jalan lain. Karena bagian dari sistem pendidikannya juga memang harus menuntut untuk itu. Iya. Ya. Baik Pak, ini kan mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi itu bisa jadi semangat kita juga. Ini kan di ulang tahun kita yang ke-60 ya. Lustrum kan begitu ya Pak ya. Jadi mungkin bisa Pak dikasih harapan dan pandangan ke depan untuk Fakultas Kedokteran Gigi kita terkait ini juga mau kita menyelenggarakan ulang tahun yang ke-60 ini. Ya, harapannya kan FKG ini kalau sekarang kan masih bersaing lah dengan Fakultas Kedokteran Gigi di universitas yang lain ya. Kita berharap agar FKG bisa membuat semacam yang pertama adalah memperkuat basis di internalnya. Basis internalnya apa? Kalau konsolidasi antara pimpinan, kemudian dosen dan mahasiswa tidak kuat, ini akan sulit untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau noising itu nggak mungkin bisa kita menertibkan. Jadi ketika kita bicara ada orang yang ngomong di sana sini kan kita nggak konsen untuk bicara itu. Jadi noising itu perlu dikecilkan. Baru yang kedua, saya berharap agar proses perencanaan di FKG ini untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi ini diidentifikasi secara benar-benar, lalu kemudian dicari jalan keluarnya dalam keterbatasan yang ada ini, sehingga priority itu menjadi penting kan. Kalau namanya prioritas itu kan tidak semua masalah yang bisa kita selesaikan. Gak ada lah di dunia ini lembaga yang kemudian punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah kalau selama tidak direncanakan dengan baik. Jadi kalau orang membuat perencanaan berharap semua selesai, itu nonsen itu. Nggak ada satupun lembaga yang kuat, negara sendiri pun yang punya sumber daya yang tidak terbatas itu tidak mungkin dia bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Cuman yang dilakukan adalah mengidentifikasi persoalan, memetakannya, lalu kemudian membuat side plan untuk menyelesaikan masalah itu dan ada timelinenya, serta ada orang yang mengerjakannya. Itu menjadi penting. Jadi kalau bagus pun perencanaannya, nggak ada orang yang mengerjakannya sama aja. Jadi itu harus holistik, nggak boleh terpisah, tidak boleh ada yang miss di situ. Yang ketiga, bagi FKG ini saya berharap agar ke depan itu bisa menjadi fakultas yang
disegani di antara Amin. universitas yang lain. Amin. Disegani dan berarti bukan hanya berkompetisi kan, cuman ada kolaborasi yang dilakukan. Benar. Itu. Itulah harapannya. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas Ya. kesempatan dan waktunya yang diberikan sama kita dari FKG USU untuk bercengkrama kita sebentar terkait persoalan di kampus, kemudian persoalan mahasiswa juga dengan kuliah tatap muka ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi ini bisa menjadi sebuah ujung tonggak baru untuk pengembangan fakultas kita juga, Fakultas Kedokteran Gigi. Satu lagi, kalau FKG-nya nggak bagus, susunya juga jelek. Ya, Pak, terakhir mungkin ucapan selamat Pak iya. untuk ulang tahun. Mungkin Ada bisa. yel khusus nggak ada? FKG tumbuh bersatu tangguh. Oh, FKG tumbuh bersatu tangguh. Ya, Selamat ulang tahun untuk Fakultas Kedokteran Gigi yang ke-60. FKG tumbuh bersatu tangguh. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Oke, dengan berakhirnya tadi maka Dentikes sesi ini saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bisa menjadi pembelajaran juga untuk ke depan, khususnya fakultas kita, pengembangan fakultas kita juga, dan bisa menjawab juga lah ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang hari ini bertanya-tanya kapan nih PTM kan begitu ya. Jadi bisa mungkin ada titik cerah oase ya di situ, karena ada gambaran tadi disampaikan Bapak bahwasanya kita akan coba mungkin di trial di bulan 12, dan mudah-mudahan angka Covid ini bukan lagi angka yang makin meningkat ya kan, gelombang dengar-dengar bakal jadi gelombang ketiga ya kan. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Mungkin itu, saya Dr. Gigi Rano Putra Armidin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Dentikes berikutnya.